Bab 1907, Mentah 2008 Pembuang Aristokrat. Qin Hao Tian. Xiao Chen berbalik dan melihat bahwa itu adalah pembudidaya ras naga emas yang dia lihat beberapa hari yang lalu. Berdasarkan nada bicara orang ini, sepertinya dia memiliki status tinggi di Istana Naga Emas. Dia bahkan mungkin agak terkenal di Kekaisaran Naga Surgawi. Dia sepertinya berpikir bahwa selama dia melaporkan namanya, dia bisa dengan mudah menyelesaikan banyak hal. Xiao Chen mengamati pakaian orang ini dan alat dao warisannya. Jelas, orang ini sangat percaya diri dalam mengucapkan kata-kata ini. Jika orang lain mengatakan kata-kata yang sama, orang lain hanya akan memperlakukan orang itu sebagai idiot. Namun, orang ini berbicara seolah-olah mereka logis, seolah-olah inilah yang seharusnya terjadi. Selama dia melaporkan namanya, orang lain harus melakukan apa yang dia katakan. Aku, Qin Hao Tian, berhutang budi padamu. Di masa depan, Anda bisa datang ke Istana Naga Emas untuk mengklaimnya. Sayangnya, Xiao Chen belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Pada kenyataannya, dia tidak mengenal banyak orang di Kekaisaran Naga Surgawi. Xiao Chen lebih memperhatikan sesuatu yang lain, bagaimana orang ini berhasil tetap diam di sisinya begitu lama. Orang ini seharusnya sudah merencanakan ini dan menonton untuk waktu yang lama. Dia memang memiliki kekuatan agar Xiao Chen tidak menemukannya. Namun, ini terutama karena perhatian Xiao Chen terfokus pada kera berserk matahari berkobar. Bagaimanapun juga, setelah Blazing Sun berserk api mengamuk, serangan biasa bisa melukainya. Dia tidak memiliki banyak ruang untuk gangguan. Apa yang salah? Kamu tidak rela. Qin Hao Tian mengerutkan kening dengan sedih. Jejak kemarahan melintas di wajahnya. Xiao Chen berpikir sejenak. Misi ini bernilai 8.000 pil surgawi purba. Saya juga tidak tahu harga dari kegagalan misi. Jika Anda memberi saya 8.000 pil surgawi purba dan secara pribadi menulis catatan bahwa Anda akan menanggung harga kegagalan, saya dapat membiarkan Anda memilikinya. Xiao Chen merasa bahwa apa yang dia katakan, sesuatu yang telah dia pertimbangkan untuk sementara waktu, cukup tulus. Lagi pula, dia tidak membutuhkan biskor dari Blazing Sun berserk AP. Selama pihak lain bisa memenuhi kondisinya, dia tidak keberatan menyerah. Kamu ingin menegosiasikan persyaratan denganku. Kemarahan berkobar di mata Qin Hao Tian. Kemudian, 5 cakram dao berwarna berbeda muncul di belakangnya. Dao Might berlapis menyebar di dunia. Samar-samar tampaknya ada negara yang luas dan tak terbatas di belakang Qin Hao Tian, yang mendorong auranya ke tingkat yang tak tersentuh. Keduanya jelas menatap lurus satu sama lain. Namun, Xiao Chen mendapat kesan bahwa dia sedang menatap Qin Hao Tian. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia menjawab dengan tenang, tentu saja. Jika saya tidak menegosiasikan persyaratan, bagaimana saya akan memberi Anda inti binatang kera berserk matahari berkobar? Saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda, tetapi Anda harus menebus kerugian saya, setidaknya. Petik 2. Aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak menerimanya. Tuan muda ini sudah mengatakan bahwa saya akan berutang budi kepada Anda, dan Anda masih menegosiasikan persyaratan. Petik 2. Qin Hao Tian segera berubah bermusuhan. Keengganan Xiao Chen untuk hanya menyerahkan biskor kepadanya membuatnya marah. Pergi ke samping. Qin Hao Tian meninju, dan angin tinju 5 warna, berisi energi dao besar dari Ice Dao, Fire Dao, Thunder Dao, Wind Dao, dan Light Dao, turun ke Xiao Chen. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa serak. Ini hanya beberapa trik dangkal. Meskipun terlihat perkasa, pada kenyataannya, tidak ada fokus. Langkah ini sangat kuat ketika digunakan melawan orang biasa atau binatang buas. Namun, siapapun yang telah mencapai kesempurnaan kecil dengan energi dao besar mereka, bahkan seseorang seperti Xiao Jinyu, akan mampu menghadapi serangan I. Adapun Xiao Chen, itu bahkan lebih mudah baginya. Memegang Tyrant Sabre, Xiao Chen dengan cepat membawanya ke depannya dengan sarungnya bertumpu di tanah. Saat Xiao Chen melihat angin tinju yang turun, ekspresinya tetap sangat tenang. Ketika cahaya tinju padat yang mengandung banyak energi dao besar mendarat, niat pedang Xiao Chen meletus. Untaian pedang Qi muncul tanpa peringatan, terus-menerus keluar dari tubuh fisiknya. Sial, 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 sial. Pedang Qi menyebarkan ribuan lampu tinju yang menyerang. Mereka tidak melukai Xiao Chen sama sekali. Lebih tepatnya, mereka bahkan tidak berada dalam jarak 100 meter dari Xiao Chen. Piringan dao biru samar berkedip di belakang Xiao Chen, tampak damai seperti angin dan hatinya yang tenang. Xiao Chen tidak sombong atau tidak sabar, sepenuhnya tenang. Tuan Muda Qin, jangan memaksakan sesuatu terlalu jauh, kata Xiao Chen acuh tak acuh saat dia melihat ke pihak lain.
Kemarahan bergegas ke kepala Qin Aotian. Mengingat adegan di depannya, kata-kata Xiao Chen jelas mengancamnya. Kamu naga berdarah campuran. Untuk berpikir bahwa Anda berani mengancam saya. Jangan salahkan aku karena kejam. Tinju naga kaisar. Rahmat penguasa yang luas. Petik 2. Naga emas Qi yang mengelilingi Qin Aotian berkumpul menjadi satu untai dan membubung ke awan. Itu berubah menjadi Kaisar Might yang memenuhi langit, berlama-lama di sana. Kemudian, Qin Aotian meninju. Pukulan berisi Kaisar Might yang kejam terbang ke arah Xiao Chen. Seolah-olah kekaisaran naga surgawi yang luas telah berubah menjadi kapal yang menjulang tinggi. Pukulan ini mengaktifkan roda gigi di kapal besar ini, menghasilkan banyak derit saat angin tinju menggerakkan sebuah kerajaan. Orang ini adalah kerabat Kaisar Naga ras naga emas. Xiao Chen merasa terkejut. Dengan kata lain, orang ini seperti pangeran atau raja dinasti dengan garis keturunan klan kerajaan. Apakah dia putra mahkota Dewa Naga? Itu tidak mungkin. Jika putra mahkota Dewa Naga sesombong ini, maka penguasa kekaisaran naga surgawi pasti bukan ras naga emas. Mungkin siapapun dari ras naga emas dapat menggunakan kekuatan naga dari kekaisaran. Itu mungkin. Bagaimanapun, naga emas semuanya memiliki garis keturunan yang sama. Selama seseorang memiliki garis keturunan naga emas, mereka akan memiliki hubungan dengan kaisar naga. Namun, tidak peduli siapa Anda, karena Anda tidak mau menyetujui persyaratan saya, maka berhentilah mengganggu saya. Xiao Chen tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Namun, dia tidak takut masalah. Jika orang lain mencoba menggertaknya, dia tidak akan sopan kepada mereka. Kemarahan Cakrawala. Ketika Xiao Chen melihat kerajaan besar itu melonjak ke arahnya, dia bahkan tidak berpikir sebelum mengeksekusi firmamen Srage. Ledakan. Naga kuno Might dari Great Desolate Aeon muncul di langit, merobek awan seolah-olah itu adalah kemarahan Cakrawala. Kemarahan dari naga leluhur Aeon Desolate besar melonjak di tubuh Xiao Chen saat dia meluncurkan serangan telapak tangan. Kemudian, Xiao Chen melampiaskan kemarahan yang tak terbatas ini. Tangan kolosal yang terbakar menutupi separuh langit saat Xiao Chen menghancurkan telapak tangan. Gemuruh. Telapak tangan kolosal menghancurkan kerajaan inkorporeal. Pedang Qi dari 5 jari merobek kekaisaran, mencabik-cabiknya. Kemudian, kilat yang mengikuti dengan cepat menghancurkan potongan-potongan itu menjadi tidak ada. Dalam sekejap mata, kekuatan samar kekaisaran naga surgawi dengan Kaisar Might yang tak terbatas menghilang. Ini membuat Qin Aotian terperangah, membuatnya takjub. Bagaimana ini mungkin? Tidak ingin membuang waktu dengan Qin Aotian, Xiao Chen melayang ke udara dan menarik Tyrant Sabre-nya. Niat pedang yang mengejutkan menyebar di langit. Mengetahui bahwa jubah naga yang dikenakan Qin Aotian adalah alat dao yang diwarisi, Xiao Chen langsung menggunakan teknik pedang terkuatnya, menyelesaikan duniawi. Xiao Chen ingin mengakhiri pertempuran ini dan mengusir orang ini dengan satu serangan pedang. Memutuskan hati duniawi, memotong 6 keinginan. Hanya aku yang tetap abadi. Emosi dunia biasa langsung menghilang dari wajah Xiao Chen. Wajah dingin dan tegas Xiao Chen seperti selembar kertas putih kosong. Bukan karena dia kedinginan, tetapi itu menyebabkan orang lain merasakan hawa dingin yang ekstrim di hati mereka. Cahaya pedang abadi mendarat dan segera menghancurkan perisai bermotif naga di sekitar tubuh Qin Aotian. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kekuatan dengan cepat pulih. Itu adalah penyelesaian duniawi milik Xiao Chen sendiri. Ledakan. Ini mendorong Xiao Chen mundur dan menyebabkan dia muntah darah. Dia jatuh ke tanah dengan satu lutut. Dia tampak pucat dan dalam keadaan menyesal. Kamu benar-benar naga berdarah campuran. Untuk berpikir bahwa Anda bahkan belum pernah mendengar tentang Battle Suite berpola naga saya. Betapa menyedihkan. Serangan itu membuat Qin Aotian mundur 50 km, tetapi dia tidak terluka. Ekspresi mengejek muncul di wajahnya, matanya dipenuhi dengan kebanggaan dan belas kasihan seorang ahli. Xiao Chen menyeka darah di bibirnya dan mengungkapkan senyum. Entah bagaimana, senyum ini membuat hati Qin Aotian bingung. Kamu masih tidak akan enyah. Tinju Kaisar Naga, memerintah dunia. Qin Aotian tidak ingin mengoceh. Pukulan ini luar biasa cepat. Itu turun dari langit seperti seorang kaisar yang datang, memancarkan kekuatan naga tertinggi. Dragon Might yang luas tiba-tiba muncul di atas kepala Xiao Chen, mengunci sekeliling dan menyebabkan riak di angkasa. Ini menghalangi teknik gerakannya. Qin Aotian memasukkan Holy Venerate Wheel-nya ke dalam pukulan ini. Selanjutnya, pukulan ini sangat cepat. Jika dipukul, Xiao Chen akan berada dalam kesulitan. Namun, sementara Qin Aotian cepat, Xiao Chen bahkan lebih cepat. Begitu Qin Aotian meninju,
Xiao Chen berubah menjadi sambaran petir dan mendarat di puncak gunung yang jauh. Ledakan. Pukulan itu meleset dan membuat lubang seukuran kota di tanah. Bahkan kotoran itu dihancurkan menjadi bubuk. Qin Aotian memandang Xiao Chen di puncak gunung yang jauh. Kemudian, dia berkata dengan dingin, "Saya memiliki battle suit berpola naga. Anda tidak mungkin bisa menembus pertahanan saya. Anda tidak memiliki kesempatan untuk menang. Jika Anda pergi sekarang, saya akan menganggapnya tidak ada yang terjadi." Petik 2. Apakah begitu? Xiao Chen mengeluarkan busur pembunuh jiwa dan mengarahkannya ke Qin Aotian. Apakah itu ada gunanya? Qin Aotian menunjukkan senyum menghina. Battle Suite berpola naga memiliki serangkaian formasi lain yang menangani serangan jarak jauh, jadi dia tidak takut. Gumpalan api hati menyala, dan panah melesat seperti meteor, langsung menyerang Qin Aotian. Bang! Darah keluar dari mulut Qin Aotian. Dia menganga pada penghalang yang rusak dan panah itu menusuk dadanya, terperangah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sebelum Qin Aotian mengerti apa yang terjadi, Xiao Chen menembakkan rentetan panah. Tuan muda Golden Dragon Rache segera tampak seperti bantalan-bantalan, penuh dengan panah. The Heart Flame, Heart Force yang disederhanakan, benar-benar mengabaikan pertahanan dari Battle Suite berpola naga Qin Aotian. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi. Qin Aotian merasakan begitu banyak rasa sakit sehingga dia lebih baik mati. Tuan muda yang sebelumnya arogan tidak lagi berani menunjukkan emosinya. Organ internalnya terluka. Sebuah cincin dengan permata biru berair melepaskan cahaya lembut. Cincin ini mencoba menyembuhkan luka Qin Aotian. Namun, mereka terlalu parah, dan dia tidak akan bisa pulih dengan cepat. Suara mendesing. Sebuah petir turun dari langit. Itu adalah Xiao Chen yang mendarat di depan Qin Aotian dan mengungkapkan dirinya. Anda, Qin Aotian mengulurkan tangannya dan menunjuk Xiao Chen. Sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, Xiao Chen menendangnya ke udara. Kemudian, Xiao Chen melompat ke depan dan mulai mencabut anak panah yang tertancap di tubuh Qin Aotian. Setiap kali Xiao Chen mengeluarkan panah, Qin Aotian memekik kesakitan, terdengar seperti babi yang disiksa. Xiao Chen tidak peduli dengan suara itu, melanjutkan sampai dia mengumpulkan semua anak panah. Aku memang belum pernah melihat Battle Suite berpola naga sebelumnya. Saya akan mengambilnya kembali dan mempelajarinya dengan benar. Aku tidak akan berterima kasih, kalau begitu. Dengan lambaian tangannya, Xiao Chen melepaskan baju perang emas yang berkilauan dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kamu orang yang tidak tahu malu. Itu adalah Battle Suite yang kakakku berikan padaku. Aku, Qin Aotian, tidak akan melepaskanmu. Aku bersumpah. Qin Aotian melolong kesakitan, menunjuk Xiao Chen dengan tangan gemetar. Xiao Chen memandang Qin Aotian, yang tampak seperti berada di ambang kehancuran. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Jadilah tuan muda di rumah. Mengapa keluar dan mengambil risiko? Tidakkah dia tahu bahwa dunia ini sangat berbahaya? Untung saja dia menabrakku. Kasihan melintas di mata Xiao Chen. Kemudian, dia memukul wajah Qin Aotian, merusak fitur tampan Qin Aotian. Qin Aotian pingsan karena rasa sakit, dunianya menjadi kosong. Xiao Chen kemudian menghapus tanda spiritual di Battle Suite berpola naga dan menempatkan tanda spiritualnya sendiri. Setelah itu, dia menunjukkan senyum puas. Battle Suite berpola naga ini memang cukup bagus. Itu layak dipelajari. Rekan Xianwu, Bab 1908, Mentah 2009, Kekuatan Busur Bayangan Dewa. Xiao Chen menyingkirkan Battle Suite berpola naga dan mengambil Biscore dari Blazing Sun Berserk AP. Kemudian, dia mengumpulkan semua bagian berharga dari kera Berserk Matahari Berkobar. Sudah waktunya untuk pergi. Meskipun butuh beberapa waktu dan hal-hal tak terduga terjadi, Xiao Chen berhasil menyelesaikan misi. Sekarang, hanya 2 misi yang tersisa. Salah satunya adalah untuk melenyapkan 18 bandit besar Gunung Awan Iblis, dan yang lainnya adalah pergi ke dunia bawah tanah untuk merebut kembali simpul sumber daya yang hilang dari Gerbang Naga. Dari 2 misi, jelas tanpa berpikir bahwa menyelesaikan yang pertama akan lebih baik. Dunia bawah tanah juga dikenal sebagai Abyssal Underworld. Itu menghubungkan keempat dinasti dan 8 kerajaan. Air mengalir jauh di sana, dan yang mulia tidak berarti apa-apa. Terkadang, pembangkit tenaga Divine Vein akan berpartisipasi dalam pertempuran besar. Namun, ini adalah misi yang dikeluarkan oleh sekte. Karena itu adalah misi peringkat 1, itu tidak boleh melampaui batas yang mulia. Masih ada beberapa jaminan untuk itu. Jika melampaui kemampuan dari yang mulia, itu akan diklasifikasikan sebagai peringkat absolut. Namun,
Misi dunia bawah juga memiliki indikasi khusus. Kesulitannya diberi label puncak peringkat 1, yang berarti sangat berbahaya. Disarankan untuk 3 orang untuk menyelesaikannya. 1 jam setelah Xiao Chen pergi, 2 lelaki tua tiba-tiba muncul di tempat dia sebelumnya. Kultivasi kedua orang tua ini sangat mengerikan. Meskipun mereka belum mencapai Sovereign Personage, aura mereka sepertinya sudah berada di batas Holy Venerate tahap akhir. Mata mereka tajam dan Dragon Might mereka kuat. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua lelaki tua itu tiba di sisi Qin Aotian. Satu pandangan membuat mereka tercengang. Mereka melihat wajah Qin Aotian yang sebelumnya tampan hancur menjadi sesuatu seperti sampah. Jika bukan karena mereka yang biasanya mengikuti Qin Aotian, mereka tidak akan mengenalinya. Siapa yang melakukan ini? Ini terlalu kejam, kan? Cukup bicara untuk saat ini. Cepat bantu Tuan Muda meluruskan kembali tulangnya. Kalau tidak, ketika dia melihat penampilannya sekarang, dia mungkin ingin bunuh diri. Namun, ini agak sulit. Bahkan jika kita berhasil menyelaraskan kembali tulangnya, akan sulit baginya untuk mendapatkan kembali penampilan sebelumnya. Saya hanya, tidak tahu harus mulai dari mana. Kedua lelaki tua itu menghela nafas. Setelah pemeriksaan cepat, mereka menemukan bahwa cedera Qin Aotian parah tetapi tidak fatal. Qin Aotian akan dapat segera pulih setelah meminum beberapa pil obat yang baik. Dari alat dao yang diwarisi di Qin Aotian, hanya Battle Suit berpola naga yang hilang. 5 cincin itu masih ada di sana. Namun, Battle Suit berpola naga ini adalah yang paling berharga di antara alat dao yang diwarisi. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita akan memberikan akun kepada Tuan Muda pertama? Setelan pertempuran berpola naga itu telah diturunkan di klan Qin selama beberapa generasi. Kehilangannya akan membawa masalah besar. Tidak apa-apa, Tuan Muda pertama selalu adil. Kali ini, Tuan Muda yang bersikeras agar kita tidak mengikutinya. Saya pikir Tuan Muda pertama tidak akan menyalahkan kita. Petik 2. Saya harap begitu. Xiao Chen tidak tahu tentang apa yang terjadi. Namun, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan menyesali apa yang dia lakukan. Ke Gunung Awan Iblis 18 Bandit Besar. Gunung Awan Iblis bukanlah gunung tetapi juga gunung pada saat yang sama. Ini terdengar kontradiktif, tapi memang begitulah kenyataannya. Gunung Awan Iblis adalah alat dao yang diwarisi. Selain itu adalah alat dao warisan yang sangat luar biasa. Dengan sumber daya yang cukup, dimungkinkan untuk memperbaiki Gunung Awan Iblis menjadi alat jiwa. 18 bandit besar adalah orang-orang dengan bakat berbeda. Beberapa pandai dengan formasi, beberapa pandai memperbaiki pil obat, beberapa pandai ramalan, beberapa pandai menempa senjata. Ada ahli di setiap bidang. Dengan demikian, 18 bandit besar bisa meramalkan nasib baik dan buruk dan mengubah kemalangan menjadi berkah. 18 bandit hebat bisa meramal jika ada ahli Sovereign Personage yang datang untuk membunuh mereka. Jika ada, mereka akan segera melarikan diri. Gunung Awan Iblis akan memasuki surga berbintang dan bersembunyi di alam semesta tanpa batas, yang sangat luas sehingga tidak ada yang tahu dari mana harus mulai mencari. Bandit ini sudah bergerak bebas selama beberapa tahun. Gerbang naga sudah lama mengincar para bandit ini. Namun, itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Jika gerbang naga mengirim orang yang terlalu kuat, para bandit akan melarikan diri terlebih dahulu. Jika gerbang naga mengirim orang yang terlalu lemah, para bandit akhirnya akan membunuh mereka. Gerbang naga bisa mengirimkan ahli Vena surgawi. Dengan begitu, 18 bandit besar Gunung Awan Iblis tidak akan bisa meramalkan kedatangannya. Namun, itu seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Orang lain akan menertawakan mereka. Selanjutnya, pembangkit tenaga Divine Vein akan meremehkan untuk bergerak pada yang mulia. Oleh karena itu, para bandit ini membuat pusing para eselon atas gerbang naga. Meskipun misi untuk melenyapkan Demonic Cloud Mountain 18 Great Bandit ini telah dilakukan selama bertahun-tahun, tidak ada yang berhasil menyelesaikannya. Hadiah untuk misi ini cukup tinggi, total 13.000 pil surgawi purba, sedikit lebih banyak dari gaji tahunan murid inti Istana Naga Langit. Xiao Chen menggunakan jaringan informasi gerbang naga yang tersebar di seluruh kekaisaran. Setelah dia mendapatkan berita tentang 18 bandit besar Gunung Awan Iblis, dia bergegas. Kekaisaran Naga Surgawi, Kabupaten Awan Berasap. Di Smoky Cloud Mountain Range di Smoky Cloud County, ada puncak tersembunyi yang menonjol. Namun, pegunungan awan berasap membentang dari utara ke selatan, tempat yang sangat luas. Tidak ada yang akan melihat satu puncak memandang. Puncak ini menjulang ke awan. Namun, awan di sekitarnya gelap gulita, bergelombang dengan demonic ki.
Puncak aneh ini, yang tidak terlihat terlalu berbeda dari puncak lainnya, adalah Gunung Awan Iblis yang terkenal. Seorang pemuda berpakaian putih duduk di puncak sebuah puncak yang jauh. Dia memiliki pedang harta karun di sisinya, dan wajahnya tampak halus. Kabut dan awan mengelilinginya, memberinya aura seseorang dari zaman kuno. Ketika kabut di sekitar puncak tersebar, orang akan menemukan bahwa pemuda berpakaian putih ini benar-benar duduk di atas burung merah raksasa. Burung merah tua ini berdiri tegak dan tegak. Itu memiliki mata yang tajam dengan cahaya kemasan. Bulu merahnya tampak segar dan bersemangat. Garis emas yang menarik perhatian mengalir di tengah bulu ekornya. Secara alami, pedang berbaju putih itu adalah Xiao Chen, dan burung merah raksasa itu adalah Vulture darah iblis, yang baru saja bangun. Setelah mengkonsumsi pil darah binatang, Hering darah iblis telah berada dalam kepompong merah selama beberapa bulan. Memang, terobosan ini sangat luar biasa. Tidak hanya Hering darah iblis yang maju ke Yang Mulia, tetapi garis keturunannya yang bermutasi juga telah meningkat lebih jauh. Kekuatan iblisnya lebih kuat, dan itu membangunkan beberapa ingatan tidak lengkap yang tersembunyi di garis keturunannya, memungkinkannya untuk memahami banyak teknik baru. Kekuatan The Demon Blood Vulture sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. 3-5 Yang Mulia Suci biasa tidak akan cukup kuat untuk menghadapinya. Gunung Awan Iblis. Xiao Chen berkata dengan lembut. Cahaya cemerlang melintas di matanya saat dia melihat ke puncak yang jauh. Informasi gerbang naga di Gunung Awan Iblis akurat. Namun, meskipun lokasinya diketahui, mampu menghilangkannya adalah masalah lain. Jika Xiao Chen adalah Sovereign Personage, maka Demonic Cloud Mountain di depan pasti akan menghilang, tidak membiarkannya menemukannya. Ada seorang ahli ramalan di antara 18 bandit besar. Dia bisa memprediksi beberapa petunjuk penting, itulah sebabnya mereka bisa berkeliaran dengan bebas selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan bahwa ahli ramalan ini memang memiliki standar tertentu. Guru, kapan kita mengisi daya? Aku sudah sangat lapar dan haus. Saya tidak sabar lagi. Suara The Demon Blood Vulture terdengar di benak Xiao Chen, terdengar sangat tidak sabar. Tidak ada terburu-buru. Biarkan aku memikirkannya sebentar. Xiao Chen mengesampingkan pedangnya dan mengeluarkan God Shadow Bow. Kemudian, dia mulai membelainya. Alat jiwa ini tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik. Dengan kekuatan Xiao Chen sendiri, dia sejujurnya hampir tidak cukup kuat untuk menghadapi 18 bandit terkenal. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan menyerahkan nyawanya. Jika Xiao Chen ingin lari, dia tidak akan takut pihak lain menyusul. Namun, misi ini mengharuskannya untuk membunuh 18 bandit besar. Di dalam Demonic Cloud Mountain adalah ruang hitam misterius. Ruang gelap gulita itu kosong. Tidak ada yang terlihat sama sekali. Tampaknya sangat besar dan kecil pada saat yang sama, itu sangat misterius dan tak terduga. Ledakan. Tiba-tiba, segumpal cahaya, lalu bintang tak terbatas di atasnya muncul di ruang gelap gulita, tampak tak berujung. Kakak ke-9, apakah kamu sudah menyelesaikan ramalan? Apakah benar-benar tidak ada Sovereign Personage yang menargetkan kita kali ini? Suara samar datang dari gumpalan cahaya di ruang gelap gulita. Saya mencoba meramal 3 kali, dan memang tidak ada. Terlalu sulit untuk menebak siapa yang datang. Namun, saya yakin itu bukan Sovereign Personage. Petik 2. Gumpalan cahaya lain muncul di ruang misterius, dan itu menjawab orang sebelumnya. Hehe, jika tidak ada tokoh berdaulat, itu bagus. Tanpa Sovereign Personage datang, Demonic Cloud Mountain kami cukup untuk menyapu tempat itu. Tidak peduli berapa banyak yang mulia datang, itu tidak akan berguna. Hahaha. Saya harap itu adalah murid inti kelas surga yang datang kali ini. Memikirkannya saja membuatku mengeluarkan air liur. Murid inti kelas surga dari berbagai istana semuanya adalah domba gemuk. Petik 2. Semua murid inti kelas surga mungkin memiliki tindakan perlindungan mereka sendiri. Mereka tidak semudah itu untuk dibunuh. Saya berharap akan ada lebih banyak yang mulia. Biarkan mereka berpikir bahwa mereka dapat menembus Gunung Awan Iblis dengan banyak orang. Hehe. Kakak pertama, siapa yang kita targetkan kali ini? Klan Mo Kabupaten Awan Berasap. Mereka adalah klan berukuran rata-rata. Saya baru saja mendapat berita tentang Sovereign Personage mereka meninggal. Tidak perlu takut pada mereka. Saya tidak sabar. Terakhir kali kami pindah adalah 1 tahun yang lalu. Pembunuhan waktu itu benar-benar menyenangkan. Kakak ke-8, kamu benar-benar memalukan. Setiap kali kami berangkat untuk menghancurkan klan, Anda bahkan tidak melepaskan anak-anak. Hahaha. Namun, jangan merebutnya dariku kali ini. Serahkan kehancuran klan padaku. Petik 2. Hahaha. Tidak masalah.
Selama kita Demonic Cloud Mountain 18 Great Bandit bekerja bersama, kita bisa menyapu tempat itu. Tidak ada yang tak mungkin. Lebih banyak gumpalan cahaya muncul di ruang yang gelap gulita. Diskusi menjadi lebih antusias. Tepat pada saat ini, saudara ke-9 sedikit mengernyit. Jantungnya berhenti berdetak entah kenapa. Agar hal seperti itu terjadi pada orang yang ahli dalam ramalan, pasti ada sesuatu yang sangat mengerikan. Ekspresi saudara ke-9 berubah tak sedap dipandang. Dia dengan panik mulai meramal, dan gumpalan cahaya yang mewakili saudara ke-9 menjadi sangat cemerlang dan mempesona. Kakak ke-9, ada apa? Apa yang sedang terjadi? Perubahan seperti itu membuat bandit lain merasa ada yang tidak beres. Kakak, cepat pergi. Cepat buat Demonic Cloud Mountain pergi. Orang yang datang memiliki alat jiwa. Jika kita masih tidak pergi, itu akan terlambat. Kemudian, cahaya itu menghilang dan menghilang. Saudara ke-9 memuntahkan seteguk darah. Setelah dia mengucapkan hasil ramalannya, dia pingsan. Ah! Yang lain terkejut dengan pergantian peristiwa. Jauh di sana, cahaya cemerlang melintas di mata Xiao Chen. Kemudian, dia menarik kembali tali busur. Dia menuangkan semua energi jiwanya ke dalam haluan, tapi itu tidak cukup. Kemudian, dia menuangkan energi esensi sejatinya tanpa henti. Gumpalan api hati muncul di ujung jarinya dan menyebar di panah, bergabung dengannya. Xiao Chen merasakan tubuhnya bergetar. Dia merasa seperti akan pingsan kapan saja. Namun, dia melakukan yang terbaik untuk bertahan dengan tekad yang kuat. Saat dia terus menuangkan energi esensi sejati ke dalam busur bayangan dewa, dia terus menantang batas tubuhnya. Suara mendesing. Ketika Xiao Chen benar-benar mencapai batasnya, dia melepaskan, menembakkan panah. Panah melesat di langit, terbang begitu cepat sehingga Xiao Chen tidak bisa menangkap gerakannya sama sekali. Dia telah melepaskan panah tepat saat Demonic Cloud Mountain melonjak, dan Demonic Cloud Mountain langsung meledak. Tangisan sedih terdengar saat 18 sosok diledakkan ke segala arah. Satu panah dari God Shadow Bow meledakkan seluruh Demonic Cloud Mountain menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika puing-puing tersapu, itu memicu puluhan ribu badai. Gelombang kejut melonjak, langsung menghancurkan puncak di sekitarnya. Xiao Chen yang agak lemah melompat dari punggung Vulture darah iblis. Namun, niat membunuh yang dingin dan tanpa emosi muncul di wajahnya yang pucat saat dia berkata dengan dingin, "Jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Jangan biarkan satupun dari mereka hidup. Jika satupun lolos, saya akan meminta Anda bertanggung jawab." Petik 2. Ya Tuan. Hering darah iblis yang tidak sabar memekik dan berubah menjadi panah darah yang melesat ke depan. Bab 1909, Mentah 2012 Lapisan Pertama Dunia Bawah Neraka. Xiao Chen telah meledakkan gunung awan iblis dengan 18 bandit besar di sana. Secara alami, tidak ada dari mereka yang berhasil melarikan diri. Mereka semua terperangkap dalam ledakan itu. Ledakan alat Dao yang diwarisi mencapai bagian terdalam dari interior. Sangat mudah untuk membayangkan seberapa parah luka mereka. Tidak langsung mati ketika alat Dao meledak sudah merupakan keajaiban. Mengirim Vulture darah iblis untuk menangani para penyintas adalah solusi terbaik. Xiao Chen mengeluarkan pil surgawi purba dan mengkonsumsinya. Kemudian, dia duduk bersila dan memulihkan diri di puncak gunung. Tangisan sedih terus datang dari Smoky Cloud Mountain Range. Dia mengabaikan mereka semua, tetap tenang dan beristirahat. Panah sebelumnya menghabiskan semua energi jiwa dan energi esensi sejatinya. Itu bahkan membebani beberapa kekuatan hidupnya. Kalau tidak, God Shadow Bow tidak akan bisa melepaskan kekuatan yang begitu besar. Biasanya, hanya sekte peringkat 5 atau lebih yang dapat memiliki alat jiwa sebagai kartu truf sekte tersebut. Bahkan tokoh berdaulat tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari alat jiwa. Meskipun energi inti sejati Xiao Chen sangat besar dan murni untuk seorang yang mulia bintang, energi jiwanya masih agak kurang dibandingkan. Setiap kali Xiao Chen menggunakan alat jiwa, dia akan mengalami rebound yang signifikan. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak akan menggunakan alat jiwa kecuali dia harus. Dia juga harus melakukan yang terbaik untuk merahasiakan alat jiwanya. Setelah 1 jam, Xiao Chen membuka matanya. Kulitnya telah pulih beberapa warna. Lampu merah menyala di depan mata Xiao Chen. Itu adalah Vulture darah iblis yang terbang kembali dengan sombong, berputar-putar di udara. Dia meraih Tyrant Saber di sampingnya dan melayang ke udara. Kemudian, dia mendarat di punggung Vulture darah iblis. Di tengah pegunungan awan berasap yang tertutup kabut, Xiao Chen yang berjubah putih mengendarai Vulture darah iblis dan merobek awan dan kabut. Setelah beberapa saat, dia melihat mayat 18 bandit besar di antara puing-puing dari berbagai puncak.
18 bandit besar mati dengan cara yang berbeda, semuanya dibunuh oleh Herring Darah Iblis. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi puas. Efisiensi Herring Darah Iblis saat ini sangat memuaskan. Itu layak memberi Vulture Darah Iblis pil darah binatang. 1. Xiao Chen berhenti tersenyum dan menarik pedangnya. Kemudian, dia memenggal kepala salah satu dari 18 bandit besar dari udara sebelum mengambilnya dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Saat Herring Darah Iblis berputar-putar di udara, cincin penyimpanan dan kepala semua 18 bandit besar segera berakhir di cincin penyimpanan Xiao Chen. Misi itu diselesaikan dengan sempurna. Xiao Chen menghela nafas lega. Secara keseluruhan, dia hanya menggunakan 1 bulan untuk menyelesaikan 3 misi pertama. Ini memberinya cukup waktu untuk menyelesaikan misi terakhir. Saat dia bersiap untuk pergi, suara Demon Blood Vulture tiba-tiba terdengar di benaknya. Guru, saya menemukan sesuatu yang menarik. Oh, minatnya terusik, Xiao Chen menyuruh Herring Darah Iblis untuk memimpin. Setelah beberapa saat, Herring Darah Iblis tiba di reruntuhan puncak gunung. Karena ledakan gunung awan iblis, banyak puncak di dekatnya runtuh akibat gelombang kejut. Puncak gunung di depan ini adalah salah satunya. Xiao Chen melompat dari punggung Vulture Darah Iblis dan menemukan kristal berbentuk kubus dengan tanda padat di semua wajahnya. Ketika dia bermain-main dengan kristal, dia menemukan bahwa itu praktis tanpa cacat. Kristal ini tampak seperti permata alami. Namun, tanda formasi yang terukir di atasnya mengatakan bahwa ini adalah buatan manusia. Setelah Xiao Chen mempelajari kristal ini sebentar, matanya berbinar. Ini adalah media penyimpanan. Itu sesuatu seperti cincin penyimpanan. Namun, kristal ini seharusnya telah ditaruh di Gunung Awan Iblis, bagian dari alat Dao yang diwarisi. Mungkinkah harta yang dikumpulkan oleh Demonic Cloud Mountain 18 Great Bandit dari merampok orang lain selama bertahun-tahun ada di sana? Jika demikian, Xiao Chen akan mendapat untung besar. Namun, formasi ini agak sulit untuk diketahui. Dia tidak bisa menguraikannya begitu cepat. The Demonic Cloud Mountain 18 Great Bandit terdiri dari orang-orang yang sangat baik dalam berbagai keterampilan. Kristal ini harus menjadi produk dari Master Formasi. Orang biasa tidak akan bisa membukanya. Namun, itu tidak masalah. Xiao Chen hanya menyimpannya untuk saat ini. Setelah melakukannya, dia meninggalkan tempat ini untuk menyelesaikan misi terakhir. Pada saat ini, Xiao Chen sangat ingin kembali sehingga dia bisa menerobos ke Star Venerate tahap akhir. Ikuti karen garis bawah novel di novelringan.com. Dengan pemahaman yang dia peroleh dari pertempuran ini, dia siap untuk menerobos ke Star Venerate tahap akhir. Xiao Chen ingin menyelesaikan misi dengan cepat dan bergegas kembali ke sekte untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid inti kelas surga. Dunia bawah tanah, juga dikenal sebagai Abyssal Underworld, memiliki total 9 lapisan. Setiap lapisan sangat luas. Kembali sebelum Martial Epoch sepenuhnya bangkit, Fiendis Demons menyebabkan kekacauan di mana-mana. Setelah para pendahulu dari berbagai ras membunuh mereka, keturunan iblis Fiendis pergi ke bawah tanah. Keturunan iblis Fiendis berbaur dengan ras yang awalnya ada di bawah tanah, memulihkan kekuatan mereka. Setelah 1 juta tahun, mereka telah mengembangkan peradaban yang tidak kalah dengan peradaban permukaan. 9 Raja Dunia Bawah terkenal dan telah memimpin iblis bawah tanah untuk menyerang permukaan alam besar pusat. Untungnya, 9 Raja Dunia Bawah saat ini memiliki konflik satu sama lain. Mereka sering bertengkar satu sama lain dan tidak punya waktu untuk mempedulikan hal lain. Selanjutnya, dinasti menguasai sebagian besar permukaan Central Great Realm. Mereka menikmati keberuntungan dari alam besar pusat dan telah mengumpulkannya selama ratusan ribu tahun. Akumulasi dari setiap dinasti semuanya sangat menakutkan. Ada juga 4 kuil Buddha, 3 sekte Taois, dan tanah suci transenden lainnya. Dengan semua ini, dunia bawah abisal tidak dapat menyebabkan masalah besar. Namun, orang-orang dari ras naga memiliki perasaan yang agak rumit terhadap dunia bawah neraka. Ini karena satu-satunya yang benar-benar menguasai seluruh dunia bawah neraka adalah Raja Naga Hitam dari ras naga, yang juga dikenal sebagai Raja Dunia Bawah Tertinggi. Namun, Raja Naga Hitam ini hampir menyebabkan kehancuran total Kekaisaran Naga Surgawi. Itu adalah bagian dari sejarah yang tak seorang pun dari ras naga saat ini mau menyebutkannya. Jika seseorang ingin memasuki Abyssal Underworld, seseorang harus mencari celah jurang yang dalam. Dunia bawah tanah tidak terletak dalam pemahaman konvensional tentang bawah tanah. Itu lebih merupakan sisi gelap dari Central Great Realm. Dunia bawah tanah melekat pada Central Great Realm dan sangat luas. Itu misterius dan tak terduga, bahkan lebih mengerikan daripada Central Great Realm.
Seseorang tidak dapat melakukan perjalanan antara dua dunia dengan cara normal. Namun, setelah sekian lama, beberapa kejutan selalu muncul. Retakan jurang yang dalam adalah hasil dari kejutan ini, memungkinkan orang untuk bepergian dengan bebas di antara dua dunia. Xiao Chen menghabiskan 7 hari di dataran terpencil Kekaisaran Naga Surgawi sebelum dia menemukan celah besar yang tampaknya membelah dunia di tengah, menyebar jutaan kilometer dan tampak tak berujung. Retakan di tanah itu gelap gulita. Kadang-kadang, dia bisa melihat makhluk aneh terbang dalam kegelapan tapi tidak ada yang lain selain itu. Gagak darah. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia telah melihat makhluk-makhluk gelap ini sebelumnya. Mereka adalah makhluk yang terdiri dari energi gelap dan emosi negatif. Rupanya, ada sarang gagak darah besar yang tersembunyi dalam kegelapan di bawah. The Demon Blood Vulture melihat celah di bawah dengan ekspresi bersemangat. Itu mencium bau makanan yang bersifat iblis yang diinginkan oleh garis keturunannya. Menyelam, perintah Xiao Chen, dan herring darah iblis ditembak jatuh seperti anak panah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setelah mereka jatuh agak jauh, sejumlah besar Blood Crows terbang keluar dari celah yang sangat dingin dan gelap. Mereka memang gagak darah. Ekspresi Xiao Chen berkedip. Gagak darah ini bahkan lebih mengerikan daripada gagak darah di alam Kunlun. Gagak darah ini semuanya sangat besar dan berkedip-kedip dengan lampu merah di kegelapan. Sayap mereka seperti bilah, dan mata mereka bersinar dengan cahaya jahat. Mereka sebenarnya semua gagak darah yang bermutasi. Blood Crows datang dalam kawanan besar, menutupi langit dan daratan. Tanpa kekuatan dari yang mulia atau harta yang kuat yang melindungi tubuh, menyelam ke dalam celah akan sama dengan bunuh diri. Namun, herring darah setan menganggap makanan gagak darah ini sebagai makanan lesat. Herring darah iblis tempat Xiao Chen duduk mulai tertawa gila. Dengan cepat mengepakkan sayap merahnya, dan angin kencang bertiup keluar. Kemudian, angin ini menarik gumpalan besar gagak darah yang bermutasi ke dalam mulutnya. Saat Xiao Chen duduk di atas Demon Blood Vulture, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya melepaskan 2 jenis energi dao besar. Setiap gagak darah yang berhasil melarikan diri dan berani mendekat akan tersengat listrik sampai mati atau tertusuk pedang Qi. Herring darah iblis melanjutkan penyelamannya. Mayat Blood Crow yang bermutasi jatuh seperti hujan. Siapa yang tahu berapa banyak yang terbunuh? Adapun yang ditelan oleh Demon Blood Vulture, jumlahnya bahkan lebih besar. Suara mendesing. Tiba-tiba, dunia berputar. Xiao Chen merasakan sesuatu yang aneh, energi esensi sejati Qi iblisnya menguat secara signifikan tanpa alasan. Ketika bidang pandangnya melebar lagi, Vulture darah iblis telah mendarat di puncak. Di puncak, Xiao Chen melihat ke kejauhan. Pemandangan di hadapannya sangat luas dan tak terbatas. Ada dataran, gunung, dan sungai. Lingkungannya agak rumit dan tampak cukup aneh. Ini adalah lapisan pertama Abyssal Underworld. Xiao Chen bergumam sambil duduk di punggung Vulture darah iblis. Setan bawah tanah yang menguasai lapisan pertama Abyssal Underworld adalah ras raksasa. Ras berikutnya yang berkuasa adalah manusia naga banjir. Selain itu, ada binatang hantu yang hanya ada di dunia bawah neraka. Namun, situasi manusia naga banjir di dunia bawah neraka berbeda dengan ras raksasa. Mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap tetapi berkeliaran, tersebar di 9 lapisan dunia bawah neraka. Di setiap lapisan, mereka dianggap sebagai keberadaan pengumpan bawah. Ras raksasa tinggal terutama di lapisan pertama. Raja dunia bawah pertama adalah raksasa Tian, yang terkuat dari ras raksasa. Xiao Chen mengeluarkan kartu misi yang sesuai dan mengaktifkannya untuk memberitahu faksi gerbang naga di dunia bawah tanah tentang kedatangannya. Kemudian, dia menunggu jawaban. Bab 1910 Mentah 2011 Legiun Naga Api. Dunia bawah tanah sangat luas. Tanahnya aneh dan lingkungannya istimewa. Ini menghasilkan banyak sumber daya yang langka atau tidak ada di permukaan. Di zaman bela diri, sumber daya didahulukan, bakat kedua. Dengan sumber daya yang cukup, tidak perlu takut tidak dapat menarik jenius iblis dan bakat luar biasa. Bahkan Xiao Chen tidak akan berarti banyak tanpa sumber daya. Pil surgawi purba Istana Naga Surgawi telah banyak menguntungkan Xiao Chen. Hanya dalam 2 bulan, ia telah maju dari tahap langit berbintang tahap menengah awal ke tahap langit berbintang tahap tengah penyempurnaan puncak. Tanpa pil surgawi purba yang cukup, itu tidak mungkin. Oleh karena itu, mudah untuk membayangkan bahwa akan ada persaingan memperebutkan tempat dengan sumber daya langka. Ada banyak sumber daya di dunia bawah tanah, Netherworld Frost Iron, Obsidian, Ink Silver, Ghostly Cloud Steel, Heptagold, Dark Crystal Rock, Underworld Heart Jade,
dan banyak lagi, begitu banyak hingga tak terhitung jumlahnya. Semakin keras lingkungan, semakin langka sumber dayanya. Ini adalah pola dari 1000 alam besar. Mengingat sumber daya yang melimpah, selama 4 dinasti dan 8 kerajaan cukup mampu, mereka tidak akan melepaskannya. Bahkan 10 tanah suci dari Dao yang benar dan 10 sekte besar Dao Iblis, keberadaan yang menyendiri, akan mengirim orang-orang dari faksi mereka. Setiap lapisan Abyssal Underworld sangat luas. Bahkan Raja Dunia Bawah tidak dapat memahami semua simpul sumber daya. Ini memberi faksi lain peluang bagus untuk mendirikan faksi mereka di dunia bawah neraka dan menempati node sumber daya. Kekaisaran Naga Surgawi jelas merupakan faksi kelas atas di seluruh alam besar tengah. Secara alami, mereka tidak bisa ketinggalan. Misi yang diambil Xiao Chen adalah membantu gerbang naga merebut kembali simpul sumber daya yang hilang. Setelah menggunakan kartu misi untuk mengirim pemberitahuan, Xiao Chen dengan cepat mendapat tanggapan dari pihak lain. Pihak lain mengirim tidak hanya titik berkumpul ke kartu misi tetapi juga peta area yang sesuai. Setelah Xiao Chen menyalurkan seutas sense spiritual ke dalam kartu misi, sebuah peta 3 dimensi muncul di benaknya. Kota Naga Api. Kota ini adalah pangkalan utama gerbang naga di tempat ini. Ada seluruh pasukan yang berkemah di sana, Legiun Naga Api. Saat ini, misi Xiao Chen adalah bergegas ke kota naga api ini dan mendengarkan instruksi pihak lain tentang cara mendapatkan kembali simpul sumber daya yang hilang. Suara mendesing. Xiao Chen melompat ke udara, melompat dari hering darah iblis. Kemudian, dia meluncur ke bawah di puncak dan dengan lembut mendarat di tanah. Ketika dia melihat sekeliling, dia hanya melihat tanah tandus yang tak terbatas. Itu sedikit gelap dengan aura penekan menyelimutinya. Siapa yang tahu bahaya apa yang dimiliki tempat yang tampaknya damai ini? Perhatian muncul di mata Xiao Chen saat dia mengeksekusi langkah naga guntur. Berdiri di atas naga petir, dia melaju di sepanjang tanah datar. Xiao Chen tidak tahu bahaya apa yang mungkin ditimbulkan oleh terbang di langit. Karena ini adalah tanah yang tidak dikenal, dia melanjutkan dengan hati-hati. Dunia bawah abisal gelap. Namun, permukaan dunia bawah tidak jauh berbeda. Tanaman hanya lebih tinggi, dan tanahnya hitam. Hanya sebatang rumput biasa yang tingginya bisa lebih dari 100 meter. Untungnya, ini tidak tumbuh di tambalan yang padat. Sebaliknya, mereka jarang di tanah. Kalau tidak, Xiao Chen akan jauh lebih lambat. Suara mendesing. Binatang hantu yang unik di dunia bawah abisal menerkam Xiao Chen. Itu tampak seperti harimau hitam. Harimau hitam ini menunjukkan karakteristik yang jelas dari binatang hantu. Itu tanpa kekuatan hidup dan penuh dengan deat qi. Sebenarnya, binatang hantu adalah jiwa dari binatang buas yang mati. Setelah ini melayang ke Abyssal Underworld, lingkungan khusus, energi gelap, dan emosi negatif menghidupkan kembali mereka sebagai binatang yang bermutasi. Sebenarnya, binatang buas ini sudah mati. Namun, binatang hantu bisa berkultivasi juga. Binatang buas yang kuat membunuh yang mulia bukanlah pemandangan yang tidak biasa. Ingin melanjutkan perjalanannya, Xiao Chen menyerang dengan tegas, tidak menahan kekuatan apapun dalam serangannya. Dua cakram Dao muncul di belakangnya sehingga dia bisa menghadapi binatang buas yang kuat, yang bisa muncul kapan saja. Saat Xiao Chen bergegas, rasa bahaya yang kuat muncul di hatinya. Tiba-tiba, sesosok putih melompat keluar dari kegelapan di depan. Sosok putih ini mengungkapkan taring yang menakutkan, mencoba menggigit kepala Xiao Chen. Suara mendesing. Xiao Chen bahkan tidak berpikir, hanya secara naluriah mundur dan menghindar. Kemudian, dia berubah menjadi petir dan melakukan serangan balik. Tangisan yang menyedihkan terdengar, dan hantu serigala yang benar-benar putih memelototi Xiao Chen dengan mata merah. Serigala iblis neraka. Xiao Chen mengenali binatang hantu ini. Dia berpikir dalam hati, ini sangat cepat. Itu bergerak tidak menentu, hampir melukaiku. Mati. Xiao Chen tidak memberi kesempatan pada Abyssal Demonic Wolf untuk membalikkan keadaan. Dia meninju dengan tegas, dan dua cakram Dao di belakangnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Cahaya pedang dan lampu listrik berkedip dalam cahaya tinju Xiao Chen saat dia meledakkan serigala iblis neraka. Serigala iblis neraka hancur menjadi potongan-potongan energi hitam yang tersebar di udara. Butuh waktu lama untuk bangkit kembali. Setelah cahaya hitam memudar, biskor putih binatang hantu muncul di tanah, tampak sangat gemerlap seperti kristal. Inti binatang dari binatang hantu juga dikenal sebagai inti jiwa iblis. Jika seseorang secara langsung memperbaikinya, seseorang dapat dengan cepat memulihkan energi jiwanya. Tentu saja, seseorang perlu menghilangkan beberapa kotoran di dalamnya terlebih dahulu. Jika tidak, seseorang harus membatasi penyerapannya.
Xiao Chen melakukan pertempuran sengit di sepanjang jalan. Binatang buas yang dia temui tumbuh semakin kuat. Namun, dia tidak membuang banyak waktu. Dia berurusan dengan semua lawannya dalam sekejap. Mereka yang tidak bisa dia tangani, dia lewati begitu saja. 4 jam kemudian, siluet kota muncul di hadapan Xiao Chen. Ini adalah kota naga api. Kota ini tidak terlalu besar, tetapi keamanannya sangat ketat. Ada banyak kam yang menjaganya di pinggiran. Para pembudidaya Dragon Rache berpatroli di sekitarnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Xiao Chen sedang mengamati tempat itu, 2 pembudidaya Dragon Rache yang mengenakan jubah perang bergegas keluar dan dengan hati-hati mengawasinya. Ketika 2 pembudidaya Dragon Rache menyadari aura Dragon Rache datang darinya, ekspresi mereka sedikit menghangat. Seperti disebutkan sebelumnya, tempat itu memiliki keamanan yang ketat. Mereka menemukan Xiao Chen pada saat kedatangan. Ini sangat ketat. Hukum bela diri diberlakukan di kota naga api baru-baru ini. Saat ini tidak terbuka untuk murid istana luar gerbang naga. Jika Anda di sini untuk mampir di Flame Dragon City, Anda mungkin akan kecewa, kata orang di sebelah kiri terus terang sambil menatap Xiao Chen. Sebagai markas utama gerbang naga di dunia bawah tanah, mereka secara alami memberikan banyak kemudahan bagi murid gerbang naga. Banyak pembudidaya Dragon Rache yang datang ke dunia bawah tanah untuk berpetualang akan berhenti di Flame Dragon City. Xiao Chen mengeluarkan kartu misi dan token identitasnya. Kemudian dia berkata, "Saya Xiao Chen, murid inti Istana Naga Langit. Saya di sini dalam misi dari Gerbang Naga." Setelah 2 penjaga memeriksa kartu misi dan token identitas, mereka menunjukkan ekspresi aneh. Namun, mereka masih mengembalikan kartu misi dan token identitas murid inti ke Xiao Chen sebelum dengan hormat membawanya ke kota. "Ikutlah denganku, kalau begitu. Jenderal sudah lama menunggu. Dari 7 istana luar, Anda adalah satu-satunya yang tersisa." Petik 2. Xiao Chen mengikuti 2 melewati banyak pos pemeriksaan dan masuk ke kota. Mereka membawanya ke menara dengan karakteristik khusus dari ras naga. Dia melapor ke lantai atas menara. Setelah memverifikasi identitasnya lagi, dia diundang masuk. Ketika Xiao Chen mendorong pintu terbuka dan masuk, ruangan berukuran rata-rata sudah ramai. Selain dari eselon atas Flame Dragon Legion, ada juga murid inti istana luar lainnya yang telah mengambil misi. Xiao Chen agak terkejut melihat Murong Yan di antara murid inti ini. Seorang pembudidaya lapis baja, setengah baya, yang jelas mengeluarkan udara superior dibandingkan dengan yang lain, memandang Xiao Chen. Kemudian, dia berkata, "Xiao Chen, ada 3 murid inti kelas surga di Istana Naga Surgawi. Saya ingat bahwa mereka adalah Yi Xin, Li Luo, dan Zhu Weiyun. Sepertinya tidak ada Xiao Chen di antara mereka. Jika Xiao Chen menebak dengan benar, orang ini adalah pemimpin dari Legiun Naga Api, Jenderal Feng." Xiao Chen berkata dengan tenang, "Jenderal, misi tidak membatasi penerimaan murid inti kelas surga. Namun, misi tersebut secara khusus menunjukkan kesulitannya. Ini bukan misi peringkat 1 biasa, dan ada instruksi khusus tentang pentingnya misi. Akulah yang meminta gerbang naga untuk mengeluarkan misi. Saya sangat jelas tentang orang seperti apa yang saya cari." Jenderal Feng sedikit mengernyit. Dia jelas tidak puas dengan Xiao Chen. Dia bahkan lebih tidak puas dengan administrator aula misi Istana Naga Langit. Ini benar-benar konyol. Tidak apa-apa bagi istana luar lainnya untuk mengirim murid inti biasa. Bagaimanapun, mereka memiliki garis keturunan naga surgawi untuk mendukung mereka. Namun, Istana Naga Surgawi sebenarnya tidak mengirim murid inti kelas surga untuk mengambil misi ini. "Jenderal, aku bisa menjamin bahwa meskipun Xiao Chen adalah naga berdarah campuran, dia pasti kuat." Anehnya, Murong Yan, yang awalnya tidak terlalu memikirkan Xiao Chen, berinisiatif untuk membelanya. Jenderal Feng merasa terkejut. Kemudian, dia berkata, "Karena Murong Yan yakin, saya tidak akan meragukan kualifikasi Anda untuk menerima misi ini. Duduk, lalu. Ini bukan pribadi, jangan pedulikan sikapku sebelumnya." Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Terima kasih banyak." Xiao Chen merasa sedikit tertekan di dalam hatinya. Garis keturunan naga surgawi benar-benar hebat. Kata-kata Murong Yan membuat Jenderal Feng mengesampingkan keraguannya tanpa berpikir lebih jauh, yang menyelamatkan Xiao Chen dari sedikit masalah. Namun, cara murid inti dari istana luar lainnya memandang Xiao Chen menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu memikirkannya. Setelah hanya satu pandangan, mereka tidak lagi memperhatikannya. "Jangan berterima kasih padaku. Saya hanya berbicara kebenaran." Kata-kata sombong Murong Yan terdengar di benak Xiao Chen. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia merasa terkejut. Dia tidak bermaksud berterima kasih kepada Murong Yan,
karena Murongyan hanya menyatakan fakta. Namun, karena Murongyan mengiriminya proyeksi suara, Xiao Chen menjawab, terima kasih banyak. Murongyan menunjukkan ekspresi bangga saat dia mendengus dingin, dengan tatapan yang mengatakan, bagus kalau kamu bijaksana. Mengetahui temperamen pihak lain, Xiao Chen tersenyum tipis dan mengabaikannya. Bab 1911 Row 2012 Tujuan Misi. Setelah Jenderal Feng melihat Xiao Chen duduk, dia melihat sekeliling pada murid inti dari 7 istana luar. Kemudian, dia berkata dengan serius, karena semua orang sudah ada di sini, aku akan menjelaskan rencananya kepada semua orang. Murongyan, Xiao Chen, dan yang lainnya memandang Jenderal Feng dengan ekspresi serius. Jenderal Feng mengatur pikirannya sebelum berkata, node sumber daya yang dicuri menghasilkan biji besi beku Netherworld dan giok jantung dunia bawah. Anda mungkin tidak memahami nilai dari kedua sumber ini, jadi saya akan memberikan penjelasan sederhana. Netherworld Frost Iron diperlukan untuk produksi Dao Tools yang diwariskan. Tidak ada sumber daya lain yang dapat menggantikannya. Adapun Underworld Heart Jade, itu bisa langsung menstabilkan jiwa. Sebagai sumber daya alam yang mengisi energi jiwa, itu dapat digunakan untuk memperbaiki pil jantung dunia bawah, pil obat yang dibutuhkan oleh tokoh berdaulat. Semua orang merasa terkejut. Meskipun mereka semua mewarisi alat Dao, mereka tidak tahu bahwa penempaan alat Dao yang diwarisi membutuhkan besi beku dunia bawah. Adapun Underworld Heart Jade, sebagian besar murid inti telah mendengarnya sebelumnya. Karena itu sangat berharga, mereka yang memiliki kultivasi di bawah Sovereign Personage tidak akan bisa membawanya dalam jumlah besar. Xiao Chen ingat bahwa dia memiliki beberapa pil jantung dunia bawah di cincin penyimpanannya. Itu adalah piala dari membunuh yang mulia, dan dia tidak memiliki banyak. Sebenarnya kerugian ini bisa kami tanggung. Selama kita memiliki basis utama, kita akan dapat membangun kembali node sumber daya ini di Abyssal Underworld yang luas ini. Kerugian terbesar adalah reputasi dan prestise. Jika kita tidak bisa mendapatkan kembali node sumber daya kita yang hilang dalam jangka waktu tertentu, faksi lain akan meremehkan kekuatan Legiun Naga Api. Pada saat itu, belum lagi apa yang mungkin dilakukan raksasa Tian, faksi lain dari permukaan mungkin akan menyerang kita. Persaingan di dunia bawah abisal ini bahkan lebih ketat daripada di permukaan. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Jelas, Jenderal Feng telah lama mempersiapkan kata-kata ini untuk menunjukkan beratnya masalah ini kepada semua orang. Masalahnya tidak sesederhana kehilangan satu node sumber daya. Di dunia bawah abisal ini, yang kuat memakan yang lemah. Kompetisi survival of the fittest di sini bahkan lebih mengerikan. Jika gerbang naga tidak dapat dengan cepat merebut kembali simpul sumber daya, itu akan tampak lemah bagi orang lain. Tidak ada tempat bagi yang lemah di dunia bawah neraka ini. Seolah-olah, itu hanya hilangnya satu simpul sumber daya, tetapi pada kenyataannya, itu mengancam semua kepentingan gerbang naga di dunia bawah tanah. Jika gerbang naga tidak hati-hati, kota naga api mungkin akan dicabut oleh orang lain. Jenderal Feng bermaksud bahwa misi ini tidak boleh diremehkan. Setiap orang perlu memahami pentingnya misi ini. Kegagalan bukanlah sebuah pilihan. Itu hanya simpul sumber daya yang tidak signifikan. Jenderal, jangan khawatir. Itu tidak akan terlalu sulit bagi kami. Tepat setelah Jenderal Feng berbicara, Murongyan menyatakan pendiriannya, memancarkan kepercayaan diri. Siapa tahu, murid inti dari istana luar lainnya semua menatap Murongyan dengan aneh. Jenderal Feng sedikit mengernyit bingung. Dia sudah mengekspresikan dirinya dengan sangat jelas. Mengapa Murongyan ini masih tidak mengerti? Memikirkan bahwa Murongyan menyebutnya sebagai simpul sumber daya yang tidak signifikan, menunjukkan tidak ada penghargaan atas beratnya misi. Tatapan Jenderal Feng mengembara dan mendarat di Xiao Chen. Sekarang, dia mulai meragukan kata-kata Murongyan sebelumnya. Jantung Xiao Chen berdetak kencang, pertanda bahaya. Dia dengan cepat berkata, Jenderal, kita semua memahami pentingnya misi ini. Beritahu kami apa yang perlu kami koordinasikan. Kami pasti tidak akan ceroboh dan akan mengikuti pengaturan Anda. Petik 2. Bagus. Jenderal Feng mengangguk sedikit. Dia berkata dengan lembut, pertarungan untuk node akan menjadi pertempuran skala besar. 7 dari Anda sendiri tidak bisa mengambilnya kembali. Apa yang saya ingin Anda lakukan adalah menghancurkan altar dewa dunia bawah raksasa demons. Setelah Anda melepaskan sinyal, saya akan memulai serangan. Anda harus mengikuti pengaturan. Jangan mengambil tindakan independen. Jelas, kata-kata Xiao Chen untuk sementara meredakan kekhawatiran Jenderal Feng. Suara mendesing. Jenderal Feng melambaikan tangannya, dan potongan batu giok muncul di hadapan Xiao Chen dan yang lainnya.
Strip Giok memiliki informasi tentang altar raksasa demons serta detail misi ini. Melalui pengorbanan, altar Dewa Dunia Bawah dapat memanggil tiruan dari raksasa Tian, Raja Dunia Bawah pertama. Ketika klon raksasa Tian muncul, dia bisa menggunakan kehendak Raja Dunia Bawah untuk mempengaruhi raksasa demons dalam jarak 5.000 km, memperkuat kekuatan mereka secara signifikan. Mereka tidak akan takut mati, dan kekuatan tempur mereka akan meningkat setidaknya 50%. Selain itu, klon raksasa Tian adalah eksistensi yang kuat itu sendiri, menimbulkan ancaman besar. Altar Dewa Dunia Bawah yang tak terhitung jumlahnya adalah apa yang memungkinkan ras raksasa menjadi penguasa lapisan pertama dunia bawah neraka. Berbagai faksi di dunia permukaan tidak dapat benar-benar mengguncang atau mengancam dominasi ras raksasa. Menghancurkan altar Dewa Dunia Bawah sama dengan mematahkan lengan raksasa demons dan akan secara signifikan meningkatkan peluang gerbang naga untuk merebut kembali simpul sumber daya. Misi yang dikeluarkan Jenderal Feng mengumpulkan para elit dari berbagai istana luar. 7 orang akan mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk masuk jauh ke wilayah musuh dan menghancurkan altar Dewa Dunia Bawah. Xiao Chen berpikir dalam hati, misi ini benar-benar sangat berbahaya. Hanya ada 7 dari kita yang menyusup jauh ke dalam wilayah musuh. Jika kita 7 ditemukan atau kecelakaan terjadi, kita pasti akan mati. Akan sulit untuk melarikan diri. Ketika 6 lainnya melihat detail misi, ekspresi mereka agak berubah. Awalnya, murid inti berpikir bahwa mereka akan menyerang dengan Flame Dragon Legion dan membunuh musuh. Siapa tahu, mereka masuk sendirian untuk menghancurkan altar Dewa Dunia Bawah. Karena altar Dewa Dunia Bawah sangat penting, tak perlu dikatakan bahwa itu akan dijaga ketat. Jenderal Feng berkata, misi ini memang agak berbahaya. Namun, Anda dapat yakin, tidak ada tokoh berdaulat yang menjaga altar Dewa Dunia Bawah. Raksasa Demons hanya memiliki satu sovereign personage. Dia tidak mungkin menjaga altar Dewa Dunia Bawah sendiri. Setelah altar Dewa Dunia Bawah dihancurkan, aku akan memulai serangan. Sovereign personage itu harus berurusan dengan Flame Dragon Legion dan tidak akan bisa mengejarmu. Xiao Chen menggenggam potongan batu giok dan menatap Jenderal Feng. Kemudian, dia bertanya, kapan kita berangkat? Jenderal Feng sangat puas dengan sikap Xiao Chen. Xiao Chen tidak mengeluh sama sekali dan langsung. Jenderal Feng menjawab dengan lembut, 3 hari kemudian. Selama 3 hari ini, jika Anda memiliki kebutuhan, pasukan saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya jika memungkinkan. Selama 3 hari ini, kalian harus berlatih bersama dan membiasakan diri satu sama lain. Ketika saatnya tiba, Anda akan dapat bekerja sama dengan lebih baik satu sama lain. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat mengajukannya sekarang. Murid inti Istana Naga Emas di sisi kiri berkata, saya ingin tahu apakah kami akan menerima hadiah tambahan dari Legiun Naga Api setelah misi selesai. Jenderal Feng sedikit mengernyit. Namun, dia masih berkata, saya dapat membuat keputusan untuk memberi Anda semua Netherworld Frost Iron dan Underworld Heart Jade sebagai hadiah tambahan. Aku ingin 5 ton Netherworld Frost Iron dan 100 Underworld Heart Jades, kata murid inti Istana Naga Emas acuh tak acuh. Dia tanpa ekspresi, tampak seperti tidak ada ruang untuk diskusi. Wei Hongfei, kamu mendapat untung dari kemalangan. Salah satu ajudan di sisi Jenderal Feng berseru dengan marah. Wei Hongfei dari Istana Naga Emas tidak mengubah ekspresinya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu jawaban Jenderal Feng. Jenderal Feng merasa sedikit marah di hatinya. Namun, Wei Hongfei ini adalah yang terkuat di antara 7 dan akan menjadi inti dari tim ini. Akhirnya, Jenderal Feng berkata dengan gigi terkatup, jika Anda benar-benar dapat menghancurkan altar Dewa Dunia Bawah, saya dapat memberi Anda 5 ton besi beku dunia bawah dan 100 giok jantung dunia bawah. Namun, jika Anda gagal mencapainya, ya, Anda tahu konsekuensinya. Wei Hongfei mengungkapkan sedikit senyum dan berkata dengan lembut, kesepakatan. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Setelah melihat situasinya, murid inti dari istana luar lainnya juga membuat permintaan, meminta hadiah tambahan sesuai dengan kekuatan mereka. Segera, hanya Xiao Chen dan Murong Yan yang tersisa dari 7 murid inti. Jenderal Feng memandang keduanya, menunjukkan bahwa mereka dapat meminta hadiah tambahan yang sesuai dengan kekuatan mereka. Siapa tahu, keduanya tidak menginginkan hadiah tambahan. Murong Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memiliki kebiasaan mengambil keuntungan dari orang lain. Klan Murong saya tidak kekurangan sumber daya. Petik 2. Sekarang, hanya Xiao Chen yang tersisa. Dia juga tidak ingin meminta imbalan tambahan. Dia juga tidak memiliki kebiasaan mengambil keuntungan dari orang lain.
Xiao Chen hanya mengajukan permintaan. Dia membutuhkan panah yang bagus dalam jumlah besar dan kualitas tinggi. Kualitas panah Xiao Chen terlalu buruk. Jika dia tidak memasukkan Heart Flame ke dalamnya, dia tidak bisa menggunakannya dengan God Shadow Bow. Sejak dia datang ke tentara, dia pasti harus mendapatkan sekumpulan anak panah yang bagus untuk digunakan sendiri. Permintaan Xiao Chen sangat masuk akal. Jenderal Feng setuju dengan senang hati dan meminta seseorang untuk membawanya ke persediaan militer. 3 hari kemudian, ketujuh orang itu berkumpul. Jenderal Feng secara pribadi mengirim tim pergi. Apakah altar Dewa Dunia Bawah dihancurkan atau tidak akan sangat penting untuk merebut kembali simpul sumber daya. Hanya dari berapa banyak sumber daya yang dimasukkan Jenderal Feng, jelas betapa pentingnya misi ini. Jenderal Feng bahkan menyetujui permintaan Wei Hongfei yang tidak masuk akal. Saat melihat kelompok Xiao Chen pergi, ajudan Jenderal Feng bertanya, "Jenderal, apakah menurut Anda mereka akan berhasil?" Jenderal Feng menjawab dengan lembut, "Ada peluang yang sangat bagus. Kekuatan ketujuh orang ini sangat mengesankan. Di antara murid inti dari istana masing-masing, mereka termasuk yang teratas. Meskipun Wei Hongfei itu sulit diatur, mengambil keuntungan dari situasi ini, dia pasti memenuhi syarat untuk bersaing untuk posisi murid inti kelas surga di Istana Naga Emas. Adapun Murong Yan, dia adalah jenius sekali dalam 1000 tahun dari ras naga merah. Hanya Xiao Chen yang lebih lemah. Istana Naga Surgawi masih agak tidak bisa diandalkan. Siapkan fallback dengan asumsi bahwa mereka akan gagal. Ya, Jenderal. Setelah meninggalkan Flame Dragon City, Xiao Chen tahu bahwa 6 lainnya sudah akrab satu sama lain. Sepanjang jalan, 6 lainnya berdiskusi satu sama lain dengan suara lembut, mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Xiao Chen segera mengerti setelah sekali melihat. Selama 3 hari terakhir, 6 lainnya telah bertemu, mengisolasi dia. Setelah bepergian sebentar, Wei Hongfei tiba-tiba berhenti dan mengarahkan pandangannya ke Xiao Chen. "Saya adalah pemimpin untuk misi ini. Saya percaya Jenderal Feng sudah memberitahu Anda semua. Saya telah melihat informasi Anda. Xiao Chen, kamu pandai dalam teknik gerakan. Anda akan memimpin jalan dan mengintai ke depan." Petik 2. Pramuka adalah pekerjaan yang berbahaya. Namun, Xiao Chen tidak keberatan. Dia yakin akan bertahan hidup jika dia bertemu dengan tokoh berdaulat. Tidak peduli dengan kata-kata yang tidak berguna, dia mengangguk dan langsung pergi ke depan untuk mencari jalan. Naga berdarah campuran ini agak bijaksana. Dia tahu bahwa dia lebih lemah dan tidak punya hak untuk berbicara. Dia juga memahami dirinya sendiri dengan baik. Dia tahu bahwa dia hanya bisa mengandalkan kami berenam untuk misi ini. Jika dia tidak menahan kita, itu sudah sangat bagus. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana dia bisa menjadi murid inti dengan kultivasi yang begitu rendah. Apakah Istana Naga Langit selemah itu sekarang? Begitu Xiao Chen jauh, yang lain mengungkapkan penghinaan mereka terhadap naga berdarah campuran, yang mereka sembunyikan jauh di dalam hati mereka. Murong Yan menyadari kekuatan Xiao Chen. Namun, dia tidak mau banyak bicara dan tidak menyela. Wei Hongfei berkata dengan acuh tak acuh, "Mari kita lanjutkan membahas bagaimana menyelesaikan misi ini. Hal ini sangat penting, dan kita harus berhati-hati dan berhati-hati." Bab 1912 Mentah 2013 Misi dimulai. Xiao Chen tidak memiliki keluhan tentang ditugaskan ke pramuka. Menyelesaikan misi sudah cukup. Setelah Xiao Chen meninggalkan tim, dia bergerak cepat. Dia tidak menunda di sepanjang jalan, tidak membuang waktu bertarung ketika dia bertemu dengan binatang buas. 4 jam kemudian, dia tiba-tiba merasakan aura aneh. Sosoknya berhenti. Kemudian, dia mendorong dengan kakinya, mundur 3 langkah. 2 humanoid hitam tinggi dan kokoh dengan kuku kaki, rambut merah terang, mata hijau giok, dan wajah ganas muncul di hadapan Xiao Chen. Raksasa. Xiao Chen merasa terkejut ketika dia mengenali makhluk aneh yang mengerikan ini. Ini adalah iblis bawah tanah yang menguasai lapisan pertama dunia bawah tanah. Kedua raksasa demons memegang senjata. Mata hijau giok mereka bersinar saat mereka menatap Xiao Chen dengan dingin. Membunuh. Keduanya memancarkan ki iblis yang menakutkan. Tanpa berpikir, mereka meluncurkan diri ke Xiao Chen. Kedua raksasa demons ini hanyalah Star Venerates, sangat lemah. Namun, entah bagaimana mereka mengumpulkan keberanian untuk menyerang Xiao Chen. Xiao Chen berdiri tegak. Dia tidak mundur tetapi malah maju ketika dua raksasa demons menyerangnya. Dia mendaratkan serangannya terlebih dahulu dan menyerang mereka tanpa menggunakan energi dao besar. Ledakan. Xiao Chen memberi setiap raksasa demon pukulan, dan mereka langsung jatuh ke tanah, tidak lagi bisa bangun. Tanpa memberi keduanya kesempatan untuk berteriak,
dia mengirimkan 2 helai pedang Qi dan diam-diam menghabisi raksasa demons. Setelah itu, dia melepaskan api surgawi untuk membakar tubuh mereka menjadi abu. Karena aku berpapasan dengan patroli raksasa demons, aku seharusnya berada di dekat simpul sumber daya, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri, tidak lagi maju secepat sebelumnya, dan melihat ke kejauhan. Dia menemukan bentang alam yang agak tinggi dan mendarat di atasnya dengan lembut. Kemudian, dia membuka mata surgawinya dan melihat ke depan. Xiao Chen melihat dataran luas dengan kota bobrok. Berdasarkan ini, dia dapat mengatakan bahwa ini adalah simpul sumber daya gerbang naga yang hilang. Novel terbaru diterbitkan garis bawah di sini lebih besar dari novelringan.com. Namun, raksasa demons jelas tidak menyukai estetika dari Dragon Rache, karena telah meruntuhkan kota secara langsung. Puluhan ribu raksasa demons tersebar di mana-mana di antara puing-puing. Ada juga banyak binatang hantu terbang jinak di langit, raksasa demons dengan kekuatan yang jelas lebih tinggi menungganginya. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia menghirup udara dingin. Dia tahu bahwa misi ini sangat berbahaya, namun, dia tidak menyangka akan seberbahaya ini. Dengan banyaknya raksasa demon, dia bahkan tidak berani membayangkan akibatnya jika dia terjebak. Sebuah gedung tinggi berdiri di tengah puing-puing kota naga. Itu tampak seperti menara yang dibuat dengan menumpuk batu kuno yang tak terhitung jumlahnya. Batu-batu ini sudah diwarnai merah. Ini adalah altar dewa dunia bawah. Seluruh pengaturan menurut Xiao Chen sangat tidak masuk akal. Di tengah udara yang khusyuk dan bermartabat, itu memiliki sifat iblis yang jahat dan mengerikan. Ada patung Raja Dunia Bawah pertama, raksasa Tian, didirikan di atas altar. Beberapa raksasa demons duduk di kaki patung, mata mereka tertutup, mengatur energi mereka. Ini harus menjadi penjaga altar. Ada total 8 orang. Setiap penjaga memancarkan aura yang mulia. Orang-orang ini mengenakan baju besi dan memiliki ekspresi santai. Wajah mereka terlihat seperti manusia, tetapi mereka memiliki paku tulang di setiap bahu. Xiao Chen tidak berani melihat terlalu dekat, jangan sampai dia secara tidak sengaja memperingatkan musuh, jadi dia menarik mata surgawinya. Dia tidak terburu-buru. Dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam saat dia menatap puing-puing kota di kejauhan, merenungkan bagaimana menyelesaikan misi. Semua pemikiran itu membuat Xiao Chen sakit kepala. Bahkan jika dia menyelinap melewati pasukan raksasa demon dan menghancurkan altar, keluar masih merupakan masalah besar. Xiao Chen melihat sekeliling sekali, menanamkan lingkungan sekitar ke dalam pikirannya, sebelum berbalik untuk pergi. Begitu dia berbalik, 8 penjaga di kaki patung raksasa Tian tiba-tiba membuka mata mereka sebelum perlahan menutupnya lagi. Seolah-olah mereka telah memperhatikan sesuatu, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Setelah kembali ke tim, Xiao Chen memberitahu Wei Hongfei, Murong Yan, dan yang lainnya tentang apa yang dilihatnya. Tidak heran Jenderal Feng menyetujui tuntutan kami begitu cepat. Dia jelas hanya mengirim kita untuk mati. Liu Feng, murid inti Istana Naga Perak, berkata dengan tidak puas, jelas kesal. Wei Hongfei tampak agak tenang. Misi itu memiliki indikator khusus. Sejak Anda mengambil misi, Anda seharusnya mengharapkan kesulitan ini. Selanjutnya, jika misinya tidak sulit, mengapa hadiahnya begitu tinggi, mencapai 20.000 pil surgawi purba? Petik 2. Liu Feng menjawab dengan lembut, aku baru saja mengatakan. Karena saya sudah mengambil misi, saya tidak bisa mundur di tengah jalan. Petik 2. Legiun Naga Api sudah berkumpul. Mereka hanya menunggu murid inti untuk menghancurkan altar dewa dunia bawah. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kelompok itu mempercepat langkahnya. Dengan kecepatan penuh, ketujuh orang itu bergerak sangat cepat. Ketika kota mulai terlihat, ekspresi 6 lainnya berubah total. Ini termasuk Wei Hongfei yang sebelumnya tenang. Dia juga mengerutkan kening berat. Mendengar Xiao Chen menggambarkannya adalah satu hal. Benar-benar melihatnya sendiri adalah sesuatu yang lain sama sekali. Merasa agak terperangah, Murong Yan berkata, seandainya aku tahu, aku akan meninggalkan surat wasiat. Puluhan ribu raksasa demons berkemah di reruntuhan kota, menempati simpul sumber daya yang awalnya milik gerbang naga. Selanjutnya, altar dewa dunia bawah itu berdiri di tengah puing-puing. Liu Feng berkata, apakah ada cara untuk menyelinap masuk? Wei Hongfei menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas, itu tidak mungkin. Jika kita bisa menyelinap masuk, Jenderal Feng pasti sudah mengirim seseorang. Itu tidak akan tergantung pada kita untuk melakukannya. Hadiah untuk misi ini juga tidak akan terlalu besar. Xiao Chen berpikir bahwa jika mereka ingin menyelinap masuk, mereka akan membutuhkan seseorang untuk menonjol dan mengalihkan perhatian raksasa demons.
Setidaknya setengah dari raksasa demons harus dibujuk agar sisa kelompok gerbang naga memiliki kesempatan untuk menyelinap masuk. Murong Yan dan aku akan menarik perhatian mereka. Kalian berlima mengambil kesempatan itu untuk menyelinap masuk. Ini adalah bendera sinyal. Saya akan menyerahkannya kepada Anda, Liu Feng. Wei Hongfei mengeluarkan sebuah bendera dan memberikannya kepada Liu Feng. Kemudian, dia membuat beberapa persiapan sederhana. Tidak ada trik yang bisa digunakan dalam situasi tersebut. Hanya pengaturan seperti itu yang akan berhasil. Wei Hongfei agak tegas, tidak ragu-ragu sama sekali setelah memutuskan tindakannya. Murong Yan, kamu tidak keberatan, kan? Wei Hongfei bertanya dengan serius sambil menatap Murong Yan. Murong Yan tersenyum dan berkata, sejak kapan ras naga merah membuat orang takut mati? Karena kamu berani menonjol, kenapa aku tidak? Kata-kata ini membuat murid inti dari istana lain merasa malu. Jika itu mereka pasti akan ragu untuk waktu yang lama sebelum pergi memancing musuh pergi dengan Wei Hongfei. Lagi pula, tidak semua orang bisa menjadi seperti murid inti Istana Naga Emas, percaya diri dan tidak takut mati pada saat yang sama. Raksasa ras, apakah ada yang berani melawanku, Wei Hongfei? Wei Hongfei melayang ke udara, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang dari seluruh tubuhnya serta kekuatan naga yang mengerikan. Ledakan. Saat Wei Hongfei, yang bersinar terang, muncul di ruang gelap, dia menarik perhatian semua raksasa demon di reruntuhan. Untaian naga emas Qi berputar di sekitar tubuh Wei Hongfei. Cahaya keemasan mewarnai awan di langit di atasnya, menjadikannya keemasan dan berkilau dan sangat menarik perhatian. Garis keturunan Golden Dragon Rache orang ini hampir mencapai grade 6. Xiao Chen mengevaluasi Wei Hongfei. Wei Hongfei memang agak luar biasa. Prestise Istana Naga Emas memang pantas. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Wei Hongfei muncul, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya. Semua ini adalah ahli ras raksasa. Mereka semua memancarkan ki iblis yang menakutkan dan tampak menyeramkan. Namun, ketika mereka mencapai 100 meter Wei Hongfei, cahaya keemasan melintas di langit saat dia meledakkan 6 raksasa demons dengan satu pukulan. Setan raksasa ini berubah menjadi kabut darah yang menyebar di udara. Hahaha, apakah benar-benar tidak ada seorang pun di ras raksasa yang bisa melawanku? Wei Hongfei tertawa terbahak-bahak, dan kekuatan naga yang menyebar di langit semakin kuat. Awan emas terbakar seperti api. Bang, bang, bang. Tepat pada saat ini, pilar api tiba-tiba muncul di kota dan berkobar ke awan, menerangi ruang gelap sepenuhnya. Tanpa berkata apa-apa, Murong Yan langsung mulai membunuh setelah dia mendarat di reruntuhan. Antara Wei Hongfei dan Murong Yan, satu menyerang para ahli ras raksasa di langit sementara yang lain membunuh raksasa demons di tanah, menggunakan Fire Grid Dao yang sangat mengamuk dari ras naga merah. Tidak ada pola sama sekali. Dimanapun raksasa demons paling tebal adalah tempat Murong Yan akan pergi. Apakah kita masih tidak pergi? Xiao Chen bertanya ketika dia melihat Liu Feng dari Istana Naga Perak menunda. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan Liu Feng? Apakah saya perlu Anda memberi saya instruksi? Liu Feng memelototi Xiao Chen dan mengabaikannya, memimpin tiga lainnya pergi. Ayo pergi.